Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarkan Halal Bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah sekaligus hearing penyuluhan hukum dilaksanakan di Aula Gedung DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah pada malam Rabu 10 Mei 2022. Hearing penyuluhan hukum ini pun menghadirkan narasumber Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Halal Bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah sekaligus hearing penyuluhan hukum di Aula Gedung DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Banjarmasin serta Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur, Wan SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin malam Rabu 10 Mei 2022. Sedangkan hearing penyuluhan hukum ini menghadirkan narasumber Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali FSE Waitakuni Prima TV memedahkan halal bihalal ini mempererat tali silaturahmi antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan hearing terkait penyuluhan hukum menurut politisi Partai Golkar ini supaya saberatan anggota Dewan wan SKPD dapat menyerap dan memahami tentang aturan hukum agar dapat menghindari dan mencegah terjadinya tindak pidana. Bahkan kedepannya ujar Matnor Ali F akan melakukan kerjasama pendampingan hukum dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Pak, setelah mendapat penjelasan ini apa yang akan dilakukan DPRD nantinya, Pak? Saya rasa mungkin kami untuk melakukan kerjasama pendampingan hukum. Ya, nanti MOU seperti apa nanti yang dikejar, bukan dalam hal dia untuk melakukan misalnya dalam pembackupan hukum, tidak. Dia untuk memberikan pendampingan hukum, misalnya nih memberikan sebelum terlalu jauh melangkah. Ya, pendampingan dia harus bisa memberikan pencerahan kepada DPRD sehingga DPR itu jangan sampai melenceng ke terlalu jauh, tapi sudah diarahkan. Ini pendampingan kita dalam waktu dekat akan melakukan MOU dengan mereka. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur menyambut baik adanya hearing penyuluhan hukum ini. Arifin Nur berharap melalui kegiatan ini, maka Banjarmasin benar-benar berhasil dari segala permasalahan yang bisa menimbulkan implikasi hukum. Ini walaupun hanya sebentar, jadi mereka memberikan tugas-tugas apa ya dalam kejaksaan itu. Di seluruh bidang yang mereka tangani dan keperluannya apa. Nah, agar kita wawasan kita lebih jelas kan. Apa itu gatun, apa itu petsus, apa itu ya artinya tata negara lainnya. Nah, ini yang penting kita paham. Nah, mudah-mudahan dengan ini bukan hanya sampai di sini, tapi ada kelanjutan. Apa yang menjadi tugas-tugas yang baik itu tadi katakan untuk preventif, artinya jangan sampai orang perbuatan curang. Yang baik itu menggunakan keuangan negara, jangan sampai ada curangan, ya seperti di DPR kan, yang sering penggunaan perjalanan dinas misalnya. Nah, perjalanan dinas itu betul-betul apa dokumennya, keperluannya, dan nanti hasilnya malah. Jadi input dan outputnya ada. Itu yang mungkin jadi ukuran mereka agar nanti tidak ada lagi hal-hal secara administrasi itu menyalahi aturan. Itu yang maksud dari alhamdulillah. Jadi ini adalah terbuka cakrawala, artinya gayung bersambut. Kita ada siap preventif. Nah, mudah-mudahan artinya tidak sampai menjadi hal-hal yang menyimpang dari aturan negara. Berarti ini untuk meminta kita untuk berhati-hati, Pak? Iya, bukan tapi wawasan, Pak. Karena kita paham, sehingga bagi Sekwan sendiri dan seluruh jajarannya ini sudah diberikan kewenangan, planning ini untuk diberikan kewenangan untuk bagaimana mengelola keuangan negara kita sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Banjarmasin Dimas Purnama Putra SHMH berharap hearing penyuluhan hukum ini bisa terserap dengan baik supaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan baik di legislatif maupun eksekutif kadang menimbulkan masalah hukum. Dimas Purnama Putra menyatakan bila Kejaksaan Negeri Banjarmasin selalu terbuka bagi siapapun yang ingin mendapatkan penyuluhan hukum. Kalau di agenda kita kan ibaratnya yaitu tadi tindakan persuasif atau preventif. Dalam hal ini kan memberikan masukan efektif kepada teman-teman mungkin anggota dewan atau satker. Intinya hati-hati dalam hal melakukan tugas, tapi jangan takut juga. Jalankan aja sesuai aturan yang ada. Insya Allah kalau sesuai aturan aman. Perlukah ada pendampingan dari kejaksaan misalnya, Pak? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, di kejaksaan itu ada tupoksi masing-masing. Kami ada di intelijen ada namanya pendampingan strategis nasional, di Datun ada pendampingan juga. Dan nanti monggo nanti kita sharing-sharing apakah ini masuk dalam strategis daerah atau ini hanya pendampingan biasa. Dan makanya tadi saya sampaikan, ayo jangan
jangan takut malu-malu lah ke kejaksaan. Kita sharing, kita terbuka kok segala. Jadi sebenarnya kejaksaan ini open aja ya. Kita open terus. Makanya kan di kejaksaan itu tidak hanya penindakan, tapi pencegahan ada, yang salah satunya hearing ini, terus pendampingan ada. Monggo nanti silakan datang.